Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fikri Zidron, NIM 2019-1131 dari Prodi Perbankan Syariah 3. Di sini saya akan menjelaskan 5 materi yang sudah dijelaskan oleh Bapak Dr. Abdul Wadud Nafis LCMEI terkait tentang yang pertama perhitungan pendapatan nasional, yang kedua uang dan fungsinya, yang ketiga kebijakan moneter dalam perspektif ekonomi Islam, yang keempat bank sentral dan fungsinya, dan yang kelima tugas dan wewenang OJK. Pertama, bab 5 tentang perhitungan pendapatan nasional. Apa sih pendapatan nasional itu? Pendapatan nasional itu jadi adalah output suatu negara yang akhir dari semua barang dan jasanya itu yang diproduksi dalam 1 tahun. Jadi output suatu negara dalam 1 tahun. Konsep pendapatan nasional ini ada apa saja? Yang pertama ada produk domestik bruto, yang kedua produk nasional produk, dan yang terakhir produk nasional neto. Manfaat perhitungan pendapatan suatu negara itu apa saja sih? Jadi yang pertama itu sebagai perbandingan untuk membandingkan pendapatan dan pengeluarannya. Yang kedua sebagai indikator suatu negara, apakah maju ataukah tidak. Dan yang terakhir sebagai kemakmuran, apakah rakyatnya makmur atau tidak. Tuh. Sumber pendapatan nasional dalam ekonomi Islam itu apa saja? Yang pertama itu ada zakat, yang kedua ada infak, yang ketiga ada sedekah, dan yang keempat ada wakaf. Lanjut ke materi berikutnya, bab 6. Jadi di bab 6 ini ada uang dan fungsinya. Apa sih uang itu? Jadi uang itu adalah benda yang diterima masyarakat umum sebagai alat tukar dalam kegiatan ekonomi. Alat tukar menukar untuk membeli suatu barang. Jenis uang menurut bahan pembuatannya itu ada dua. Yang pertama uang logam dan uang kertas. Uang logam itu senilai 100, 200, 500, dan 1000. Sedangkan uang kertas ada 1000, 2000, 5000, 10.000, 20, 50, dan 100.000. Jenis uang menurut lembaga yang mengeluarkan ada dua. Yang pertama uang kartal dan uang giral. Apa sih uang kartal itu? Uang kartal ini uang yang dikeluarkan oleh bank yang berdasarkan bentuknya itu logam dan kertas. Sedangkan uang giral itu berupa cek dan giro. Jenis uang menurut jenis uang. Yang pertama ada uang penuh, dan yang kedua ada uang tanda. Apa uang penuh itu? Harga uang itu sama. Sedangkan uang tanda itu sebagai hanya penanda saja. Fungsi uang, fungsi arti uang itu apa? Yang pertama sebagai alat pembayaran transaksi yang sah. Yang kedua sebagai alat pembayaran utang. Yang ketiga sebagai alat penimbun kekayaan. Yang keempat sebagai alat pemindah kekayaan. Dan yang kelima sebagai alat pendorong ekonomi. Fungsi uang menurut ekonomi Islam ada 3, yaitu sebagai alat tukar, yang kedua sebagai alat hitung, dan yang ketiga sebagai alat penyimpan kekayaan. Lanjut ke materi berikutnya, bab 7 tentang kebijakan moneter dalam perspektif ekonomi Islam. Apa sih kebijakan moneter itu? Kebijakan moneter itu adalah kebijakan ekonomi yang dibuat untuk mengatur ukuran dan tingkat pertumbuhan ekonomi negara. Apakah pertumbuhan ekonominya baik atau menurun? Jenis-jenisnya apa saja? Yang pertama ada ekspansif dan ada kontraktif. Apa ekspansif itu? Ekspansif itu adalah meningkatkan jumlah uang yang beredar. Sedangkan kontraktif itu adalah mengurangi jumlah uang yang beredar. Apakah mau ditambah ataupun dikurangi tergantung dengan pertumbuhan ekonomi negara Indonesia ini. Tujuan kebijakan moneter ada 5. Yang pertama, mengedarkan uang sebagai alat tukar.
Yang kedua, menjaga kestabilan harga. Yang ketiga, menjaga kestabilan ekonomi. Yang keempat, meningkatkan kesempatan kerja. Dan yang kelima, memperbaiki neraca perdagangan kerja masyarakat. Instrumen-instrumen kebijakan moneter ini apa saja? Yang pertama, kebijakan operasi pasar terbuka. Yang kedua, kebijakan diskonto. Yang ketiga, kebijakan cadangan kas. Yang keempat, kebijakan kredit ketat. Yang kelima, kebijakan dorongan moral. Dan yang keenam, pengeluaran tingkat suku bunga. Instrumen dalam ekonomi Islam itu ada istishhad dan mainstream. Lanjut ke materi berikutnya, yaitu yang ke-8. Yang ke-8 ini adalah bank sentral dan fungsinya. Apa sih bank sentral itu? Bank sentral itu adalah lembaga keuangan yang menjaga kestabilan mata uang negara dan kebijakan moneter. Tujuannya bank sentral ini apa? Tujuannya untuk memelihara kestabilan nilai mata uang agar tidak terlalu banyak dan agar tidak terlalu sedikit. Tugas dalam perbankan ini, yang pertama, menentukan suku bunga. Yang kedua, pengembangan kredit yang sehat dan sebagainya. Wewenang dalam bank sentral ini apa saja? Yang pertama, mengontrol kebijakan. Yang kedua, penerapan cadangan wajib minimum. Dan yang ketiga, pengendalian moneter. Lanjut ke materi yang terakhir, bab 9 tentang tugas dan wewenang OJK. Jadi OJK ini adalah lembaga negara yang memiliki fungsi dan tugas dalam menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan terhadap industri jasa keuangan secara terintegrasi. Jadi mengawasi perbankan, jasa modal, asuransi, dana pensiun, dan lembaga pembiayaan. Asas-asas OJK ini apa saja? Asas-asas OJK ini, yang pertama ada independen, yang kedua ada kepastian hukum, yang ketiga ada kepentingan umum, yang keempat ada keterbukaan, dan yang kelima ada profesionalisme. Tugas OJK ini apa saja? Yang pertama itu mengatur dan mengawasi jasa keuangan bank dan non-bank itu. Yang kedua, mengatur dan mengawasi kegiatan jasa keuangan di pasar modal dan asuransi. Itu saja yang saya sampaikan terkait 5 materi tadi. Jika ada kesalahan, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.